akan tetapi dia itu seorang anak manusia. Karena pada waktu Rini melihat itu, anak itu dipasung kedua kakinya dan tangannya itu diikat. Akan tetapi bola mata dari anak itu sudah tidak ada atau alias dicong. Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Reka di channel Si Penjual Kelapa Parut. Dan malam ini kita akan membahas lagi tentang tumbal-tumbal pesugihan. Pesugihan orang itu sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia. Ritual atau salah satu rangkaian atau syarat orang melakukan untuk mendapatkan kekayaan secara mendadak. Nah, di berbagai macam daerah itu berbagai macam juga jenis pesugihan. Seperti ada jenis pesugihan yang ada di Gunung Kawi itu, yang ada di Jawa, dan berbagai macam pula bentuk-bentuk pesugihan. Nah, kali ini saya akan membahas pesugihan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana tepatnya di Kabupaten Sopeng. Pesugihan ini merupakan pesugihan Patiro Kanja. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang pesugihan Patiro Kanja itu berasal dari bahasa Bugis Patiro yang artinya melihat, Kanja itu artinya baik. Jadi bisa diartikan Patiro Kanja itu melihat secara baik dengan cepat, yang artinya kalau dibahasakan lagi dengan bahasa pesugihan itu untuk mendapatkan kekayaan yang baik secara mendadak atau secara instan. Nah, di sini kita ini kisah nyata yang mana terungkap ketika Rini baru pulang menyelesaikan kuliahnya di Australia. Yang mana Rini ini merupakan salah satu masyarakat Kabupaten Sopeng, yang mana pesugihan Patiro Kanja ini yang diangkat cerita nyata ini diangkat atau difilmkan dengan judul Tasbih Kosong gitu. Nah, cerita ini ketika Rini mengungkapkan isi curahannya itu, atau dia mengungkapkan yang sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan keluarganya ketika ia baru pulang dari tempat kuliahnya atau baru pulang dari Australia menyelesaikan kuliahnya, dia langsung pulang ke rumahnya seperti biasanya. Terus beberapa hari setelah dia sampai di rumahnya, ayahnya atau bapaknya itu mengalami seperti tidak enak badan ya. Langsung setelah dia tidak enak badan, dia itu langsung tidak sadarkan diri ayahnya. Terus Rini lah yang merawat ayahnya tersebut. Nah, alhasil ketika Rini merawat ayahnya ini, alhamdulillah beberapa hari Rini merawat ayahnya, ternyata ayahnya sudah agak baikan, dan ternyata datanglah seorang perempuan yang naik ke rumah Rini atau rumah ayah Rini, karena di Sulawesi Selatan itu rumah panggung ya, rata-rata rumah panggung. Naiklah seorang perempuan ini. Nah, perempuan ini langsung tiba-tiba masuk ke kamar ayah Rini. Nah, sontak dong Rini ini langsung kaget dan bertanya kepada ayahnya dengan bisik-bisik, itu adalah ibu tiri kamu. Nah, si perempuan ini memperkenalkanlah namanya atau memperkenalkan diri kepada anak tirinya Rini, bahwa namaku ini, dia memperkenalkan namanya. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa malam setelah kejadian atau bapaknya Rini sakit dan sudah agak baik, tibalah pada waktunya di mana Rini melihat ada hal yang aneh di pekarangan rumahnya. Nah, di pekarangan rumah Rini, dia tuh melihat ada beberapa orang atau ada beberapa masyarakat yang mendatangi rumah Rini, pakaian semua serba putih gitu ya. Datang di pekarangan rumah Rini, dia itu langsung membuat salah satu lingkaran. Dia melingkar di pekarangan rumah Rini. Terus di pekarangan rumah Rini ini ada juga burung gagak, tapi burung gagaknya ini sudah mati. Dia setelah itu Rini mengintip lebih detail, Rini mengintip ke jendela rumahnya. Ternyata beberapa menit setelah dia mengintip Rini ini, turunlah seorang bapak-bapak, yang mana bapak ini adalah bapak Rini dan ibu tiri Rini. Si bapak ini dari rumah panggungnya itu, dia langsung duduk mengikuti lingkaran yang mana yang dibuat oleh para pengikut bapak Rini. Dan ternyata yang tadi orang yang memakai baju putih itu adalah para pengikut dari bapaknya Rini ini. Karena bapaknya Rini ini ternyata dia merupakan salah satu ketua atau dia salah satu dukung atau perantara apabila orang mau melakukan pesugihan Patiro Kanja yang ada di daerahnya. Karena memang yang mana di daerah Kabupaten Sopeng itu memang dikenal sebagai tempat orang melakukan pesugihan, seperti pesugihan Patiro Kanja, ada pesugihan panter, dan masih banyak yang lainnya gitu loh ya. Nah, setelah Rini mengintip lebih
detail lagi apa sih kegiatan apa di situ, Rini mendengar suara teriakan atau suara histeris dan suara tangisan dari seorang anak kecil, yang mana anak kecil itu bisa diperkirakan sekitar umur 5 tahun. Nah, ternyata Rini penasaran dengan suara anak kecil itu. Pergilah Rini mencari dengan pelan-pelan untuk mencari dan menemukan di mana sih letak suara anak-anak itu menangis, dan ternyata anak-anak itu menangis ditempatkan di suatu kamar. Nah, setelah itu Rini kaget banget karena pas melihat ke kamar itu dan melihat anak itu menangis, pemandangan yang sangat mengerikan banget gitu loh. Bayangkan aja ya, pemandangan sangat mengerikan, berceceran darah. Ini langsung kaget banget karena pemandangan yang sangat mengerikan banget, yang horor banget ketika dia tuh melihat di dalam satu kamar itu yang tempat tadi Rini mendengar suara tangisan anak-anak, dan dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu keluarlah bercak-bercak merah dari mata anak tersebut. Nah, setelah dia meyakinkan yang ia lihat, dan ternyata pas dia lihat lagi lebih detail anak itu, ternyata anak itu sebenarnya manusia atau makhluk halus, dan ternyata di situ Rini benar-benar tambah kaget dan sangat shock melihat bahwa anak itu sebenarnya bukan makhluk halus, akan tetapi dia itu seorang anak manusia. Karena pada waktu Rini melihat itu, anak itu dipasung kedua kakinya dan tangannya itu diikat. Akan tetapi bola mata dari anak itu sudah tidak ada atau alias dicongkel. Nah, di situ setelah beberapa menit atau beberapa aktivitas atau kejadian apa sih yang ada di pekarangan rumahnya, nah sontak saja Rini sudah tidak sabar lagi, dan Rini pada waktu itu langsunglah dia keluar ke tempat itu. Sempatlah Rini juga mengganggu jalannya sebuah ritual pesugihan Patiro Kanja. Nah, sontak saja langsung ayahnya tuh langsung menyambangi Rini dan langsung menegur Rini. Ngapain juga kamu masuk di sini? Ini adalah hak saya yang bertanggung jawab. Tapi pada waktu itu Rini langsung sontak saja memberikan statement kepada ayahnya atau bapaknya bahwa sebenarnya saya tahu kalau sebenarnya almarhumah ibu saya itu sebenarnya salah satu tumbal dari pesugihan yang bapak buat. Nah, sontak langsung saja bapaknya itu mau gimana lagi, langsung bapaknya langsung mengatakan, iya sebenarnya sayalah yang mendalami semua, atau saya yang dalang dari tewasnya ibu kamu, karena saya mengambil ibu kamu sebagai tumbal pesugihan kepada makhluk perjanjian pada waktu dia melakukan pesugihan. Nah, dari situ terkenallah si bapak Rini ini, karena dia sudah kayak mendadak banget gitu loh ya. Yang tadinya itu memang hidupnya pas-pasan, akan tetapi setelah melakukan ritual pesugihan gitu loh ya, dengan menumbalkan istrinya atau ibunya Rini, dan ada setelah ibunya Rini ini semua sudah dijadikan tumbal. Jadi sekarang sudah 4 tumbal pesugihan ritual Patiro Kanja ini. Dan yang ada di kamar itu yang Rini lihat itu, dan ternyata juga itu adalah calon tumbal pesugihan dalam ritual malam itu gitu. Nah, sontak saja Rini pada malam itu dia tuh langsung berlari karena dia merasa takut dan gemeteran banget, sampai-sampai ia tuh langsung ke rumah sanak saudaranya yang dekat dari situ, dan disitulah dia baru mendengar cerita yang sebenarnya yang diceritakan oleh kerabat atau saudara dari Rini tersebut, bahwa memang kami sudah tahu apa aktivitas bapak kamu setelah kamu tuh pergi ke Australia untuk kuliah, dan ternyata bapakmu itu masih melanjutkan, dan memang dari awal dia itu melakukan pesugihan, dan sekarang dia sudah dinobatkan oleh makhluk halusnya atau jinnya sebagai orang penengah atau perantara apabila orang mau melakukan pesugihan tersebut. Bayangin, jadi semua korban dalam tumbal pesugihan yang dilakukan oleh bapak Rini ini semuanya ada 4 orang. Yang pertama adalah istri atau ibu dari Rini, yang selanjutnya itu adalah 3 dari istri setelah ibunya Rini, dan yang terakhir yang akan dijadikan tumbal pada malam itu adalah anak dari istri yang diperkenalkan Rini atau istri yang terakhir dari bapak Rini tersebut. Dari dia tuh yang mengerikan banget kan kejadiannya. Jadi aku nggak habis pikir ya, orang tuh mau jadi kaya namanya juga kehidupan ya, semuanya juga punya konsekuensi masing-masing kan. Tapi ya selama kita mau berusaha, berikhtiar dan berdoa, yakin pasti juga kita akan mendapatkan sesuatu
sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu loh. Jadi untuk apa kita melakukan itu semua? Tetaplah menjaga iman kita ya, jangan pernah terpancing oleh apapun itu, apalagi untuk melakukan pesugihan atau ritual instan untuk mendapatkan kekayaan, akan tetapi itu berujung malapetaka yang sangat sangat mengerikan ya. Jadi ya mungkin sekian dulu dari video saya malam ini atau hari ini atau dalam video saya kali ini. Kita bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.